syahdu di Nusantara, menyambangi jagat semesta. Dan kita wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sejarah, kita bicara tentang sejarah umum Les Bumi. Terbentuknya Les Bumi itu memiliki peran penting dalam sebuah perjuangan kemerdekaan bangsa. Pengaruhnya Les Bumi adalah salah satunya untuk bentuk perlawanan dalam pengembangan kebudayaan, pelestarian kebudayaan, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat di bawah naungan PKI. Karena begitu besarnya PKI tapi memberikan dampak buruk terhadap masyarakat di kala itu, sekali lagi memberikan dampak buruk di zaman tersebut, di mana arogansi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI terhadap kaum budayawan, kaum alim, kaum ulama, kaum kiai, kaum santri, itu terlihat nyata terjadinya sebuah penyerangan baik secara anarkis, bahkan hingga terjadinya pembunuhan, penculikan para tokoh ulama. Di sini Les Bumi kan sebagai bentuk persaingan dari Lekra itu sendiri, karena waktu itu Lekra luar biasa di bawah naungan PKI. Banyak kalangan seniman budaya-budayawan waktu itu masuk ke dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat PKI itu. Sekali lagi karena punya pengaruh di kala itu. Sementara setelah Les Bumi dibentuk, tokoh yang kita kenal Arsul Sani, ada Jamaluddin Malik, terus ada Kiai Haji Usman Ismail, dan tokoh-tokoh pergerakan kala itu. Ironisnya waktu itu Les Bumi banyak diduduki oleh bukan orang-orang golongan NU. Ironisnya. Tapi kan tujuannya ya tadi orang-orang yang tidak suka terhadap pergerakan PKI, orang-orang pergerakan. Banyak penulis, sutradara, ahli perfilman di kala itu, penulis lagu masuk ke Les Bumi. Periodisasi Les Bumi itu sudah lama sekali, kisaran tahun 50-an sampai 1960. Cara berdirinya Les Bumi NU Pemalang sebelum tanggal 26 Oktober 2019. Waktu itu saya terlibat menjadi panitia Hari Santri Nasional ASN yang jatuh kalau tidak salah pada tanggal 22 Oktober 2019. Saya terlibat di dalamnya, membuat gerakan baru di Kabupaten Pemalang, mengerahkan seluruh kekuatan NU, basis NU di masing-masing wilayah, LBC di masing-masing wilayah. Luar biasa sekali, sampai kurang lebih di atas 70 kontingen. Walaupun waktu itu tidak seluruhnya bisa tampil, tapi luar biasa. Alhamdulillah Les Bumi walaupun belum terlantik sudah terlibat di dalamnya Hari Santri Nasional di Kabupaten Pemalang tahun 2019. Pelantikan kami sendiri, pengurusan Les Bumi NU Kabupaten Pemalang tanggal 26 Oktober 2019. Saya selaku ketua Les Bumi Malang waktu itu diminta untuk ngisi acara dengan pentas wayang budaya. Waktu itu lakonnya kalau tidak salah Sunan Kalijaga Topo atau pokoknya Sunan Kalijaga bertemunya dengan Sunan Bonang yang mendapatkan wangsit wahyu kanugerahan ajaran syahadat Janus Kaliwasodo atau Kalimasan. Ketahuan yang luar biasa. Sebelum pelantikan nih unik lagi, sejarah ini perlu dicatat bahwa sejarah, sekali lagi saya katakan, dalam penulisan sejarah itu harus menyangkut dua hal, yaitu baik dan buruk semuanya harus ada dalam sejarah. Yang artinya bahwa sejarah itu harus murni, harus jujur apa adanya. Terbukti di dalam kitab suci Al-Quran pun sejarah
hal yang buruk pun tercatat di dalamnya. Suatu contoh, anak seorang nabi, yaitu Nabi Nuh, dituliskan dalam sejarah si Kan'an murtad, tidak mengikuti ajaran ramane atau bapaknya. Harus jujur. Kalau orang sekarang tidak mungkin, pasti berpikiran anak itu jahil kok, anaknya. Nah, selalu seperti itu. Nah, sejarah dalam Al-Quran itu kan bisa buat untuk tuntunan hidup kita. Nah, makanya harus ditulis apa namanya. Nah, sejarah Les Bumi pun sama. Nanti malam pelantikan, sore-sore jam 4 kita, saya pribadi dipanggil sama ketua PJN bahwa kepengurusan Les Bumi, ketuanya harus diganti, jangan saya. Karena ada masukan, udah tahu omongan dari mana, yang intinya ketuanya adalah si A, pilihan dari pihak PBN. Di sini Pak Yai Mulasin, ketua PJN Kabupaten Pemalang, ini bingung mau mengikuti arahan dari pusat atau yang nyata-nyata telah berjuang di Les Bumi di lapangan. Waktu itu saya serahkan, nggak apa-apa saya mundur, tapi izinkan saya keluar dari Les Bumi, jangan masukkan dalam Les Bumi. Tiba-tiba, alhamdulillah Gusila datang. Gusila menanyakan kesiapan pelantikan nanti malam. Saya katakan tidak jujur, saya hanya siap galang. Saya belum siap dilantik karena Pak Yai menghendaki ketuanya jangan saya, karena ada pihak-pihak luar yang Gusila itu langsung menghadap ke PJN waktu itu. Rebuk-rebuk selesai, saya dipanggil lagi. Akhirnya Pak Yai Mulasin selaku ketua PJN itu setuju atas usulan Gusila bahwa ketua Les Bumi tetap saya. Alhamdulillah sampai pelantikan berhasil, sampai malam dihadiri oleh beberapa banyak tokoh masyarakat, banyak tokoh agama yang hadir di dalamnya. Luar biasa. Ini adalah PR kita bersama Les Bumi dengan menerapkan prinsip atau asas Sabta Wikrama, di dalamnya adalah penegakan tradisi Islam. Penegakan tradisi Islam, penegakan sejarah dan kebudayaan Nusantara. Ini tugas berat bagi kita. Bagaimanapun bentuk-bentuk penegakan budaya, tradisi ini kan salah satu bentuk penegakan sejarah, di mana penegakan sejarah tidak menghilangkan esensi sejarah. Artinya kita dituntut betul-betul beriman akan cinta tanah air melalui kebudayaan dan tradisi. Pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya, jangan pernah meninggalkan sejarah, jangan pernah mengaburkan sejarah, tegakkan budaya Nusantara, karena NU dengan berasaskan 4 hal luar biasa. Pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kebinekaan Tunggal Ika menjadi asas kita dalam bermasyarakat. NKRI harga mati, Undang-Undang Dasar 45 sebagai garis-garis besar haluan negara harus kita pertahankan dari ancaman golongan-golongan radikalisme yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya, Ketua Les Bumi Kabupaten Pemalang, siap menghadapi radikalisme yang akan menghancurkan ideologi kebangsaan dan negara Republik Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.